Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Yohanes 11 ayat yang pertama sampai 44. Firman Tuhan ini tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus yang mengalami kematian selama 4 hari, tetapi kuasa Tuhan Yesus, dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau.
Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara yang meninggal, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kepadaku akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dan kaki ungkapan dan mukanya tertutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cerita firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Karena Tuhan itulah yang memegang kehidupan bagi setiap kita, setiap manusia. Karena Tuhanlah yang memberi hidup, Tuhan yang memberikan kehidupan bagi setiap manusia. Dan saya percaya bahwa ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan memperoleh kehidupan yang kekal di akhir zaman nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus, nama Lazarus berasal dari kata Ibrani yang berkata Elasar, yaitu atau Eliezer, yang artinya adalah Tuhan menolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali Tuhan mengadakan mujizat-mujizatnya. Yesus datang ke dunia ini dan menjadi manusia. Dia mengambil rupa manusia untuk menyatakan kemuliaannya, supaya setiap orang melihat Tuhan, melihat Bapa di dalam dia. Dan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar telah dilakukan oleh Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, dia membangkitkan orang mati, dia memberi makan 5.000 orang, dan banyak sekali perkara-perkara yang ajaib. Karena Tuhanlah yang memegang kehidupan. Tuhan yang sanggup mengadakan perkara-perkara yang besar. Dia mengadakan mujizat-mujizat yang besar untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dari tanda-tanda, dari perbuatannya, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada manusia yang dapat melakukannya kecuali Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman ini kita belajar bahwa melalui kebangkitan Lazarus, nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudara-saudara, Yesus sudah membangkitkan 2 kali orang yang mati. Yang pertama, dia membangkitkan anak muda di kota Nain, yaitu kita bisa membaca di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda yang sudah mati dan Tuhan memberikan kehidupan. Yang kedua, Yesus membangkitkan Lazarus yang kita sedang dengarkan saat ini. Saudara-saudara, melalui cerita ini, melalui kebangkitan Lazarus itu, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan yang memegang kehidupan, Tuhan yang dapat memberikan kehidupan, Tuhan yang dapat memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dia dapat menghidupkan walaupun orang itu sudah mati. Dia dapat memberikan kehidupan yang baru. Mungkin keadaan saudara saat ini mungkin bukan mati secara fisik, tetapi saudara mengalami kematian rohani, saudara mengalami kematian mental, saudara sedang mengalami keterpurukan. Saudara percaya ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara akan mengalami kebangkitan. Saudara akan dibangkitkan dari keadaan saudara. Saudara akan dibangkitkan dari keterpurukan saudara. Saudara akan dibangkitkan dari kegagalan saudara. Saudara akan dipegang dengan tangan Tuhan Yesus yang kuat, sehingga Tuhan akan menuntun saudara, sehingga hidup saudara akan berhasil. Tuhanlah yang menyediakan hari depan penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus yang merancang kehidupan saudara. Tuhan Yesus yang merancang kehidupan saudara yang indah pada waktunya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah pada waktunya. Biarlah Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ketika saudara mengundang Tuhan ada di dalam hidup saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan menyatakan hadirat-Nya, dan Tuhan akan menyatakan bahwa Dia hidup di dalam hidup, Dia hidup di dalam hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Lazarus ini, ya, Tuhan mau menyatakan bahwa Dia adalah sumber kebangkitan. Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 25 dan dikatakan bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, Yesus adalah sumber kehidupan dan Yesus itu adalah kebangkitan itu sendiri. Melalui kisah ini, Yesus mau menyatakan bahwa di dalam Dia ada kebangkitan. Walaupun saudara sudah mengalami kematian rohani, mengalami keterpurukan, saudara seperti sumbu yang sudah pudar, bulu yang sudah mulai patah, tetapi saudara dan Tuhan Yesus dapat membangkitkan saudara. Tuhan Yesus dapat membangkitkan hidupmu. Tuhan Yesus dapat memulihkan keadaan. Tuhan Yesus dapat menghidupkan kembali apa yang telah mati dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan datang dalam hidupmu, Tuhan Yesus dapat mengangkatmu dari segala keterpurukan. Dan Tuhan yang memegang dan memberikan kehidupan yang baru. Mungkin keluargamu saat ini sedang mengalami goncangan, keluargamu sedang mengalami ujian, keluargamu sedang mengalami banyak-banyak penderitaan. Tetapi ketika saudara mengundang Tuhan di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memulihkan semua itu. Tuhan akan mengangkat keluargamu menjadi keluarga yang selalu diberkati Tuhan. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hati, maka Tuhan yang akan bertindak. Percayalah kepada Dia dengan segenap hati, maka Tuhan yang akan membukakan jalan. Saat tiada jalan, maka Tuhan yang akan membukakan jalan. Saat mungkin segala sesuatunya di dalam hidup kita sepertinya sukar, Tuhan yang akan membukakan jalan sehingga kita akan diberikan kemudahan dan kemudahan. Kemudian yang kedua adalah kebangkitan Lazarus menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Lazarus di mana Yesus dapat membangkitkan orang mati, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena satu hal yang dapat membangkitkan orang mati hanyalah Tuhan.
Mungkin ada nabi yang dapat membangkitkan Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam kitab Raja-Raja, yaitu Elia. Elia membangkitkan anak janda Sarfat. Kemudian Elisa juga dapat membangkitkan anak dari perempuan Sunam. Tapi Yesus sendiri adalah kebangkitan. Dia adalah Tuhan, karena dia sendiri juga sudah mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Ketika dia mati di kayu salib, ketika dia menebus dosa manusia, dan dia mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit. Tidak ada seorang pun yang sudah mati membangkitkan diri sendiri, tapi Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga, dan disaksikan sekitar 500 orang yang melihat dia naik ke surga. Orang percaya bahwa dia telah mati tetapi hidup kembali. Itu menandakan bahwa dia adalah Tuhan, karena dialah yang memegang kehidupan, dia yang berkuasa atas kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita juga tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika saudara datang kepada dia dengan sungguh-sungguh, dengan mencari hatinya dan perkenanannya, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia akan tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus mendengar Maria berbicara, Marta berbicara mengenai Lazarus, dan orang banyak juga berbicara mengenai Lazarus, hatinya tergerak, maskullah hatinya dan tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia berdoa kepada Bapa dan dia meminta Lazarus untuk dibangkitkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga melalui firman ini kita juga belajar bahwa akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati di akhir zaman. Dan kita percaya bahwa hidup kita ini hanya sementara. Kita akan mengalami dua kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan yang saat ini. Yang kedua adalah kehidupan setelah kematian nanti. Ada dua orang yang akan mengalami kehidupan ini. Akan ada dua hal. Yang pertama, ada dua kebangkitan. Yang pertama adalah kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi yang kedua adalah kebangkitan di mana akan memperoleh kesengsaraan yang kekal. Kalau kita percaya Yesus dengan segenap hati, kita mengikut Dia dengan segenap hati, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan kepada setiap kita manusia. Ketika kita percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, kita mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka Tuhan itu akan menyelamatkan hidup kita. Karena dengan hati percaya dan mengaku, orang itu akan diselamatkan. Di dalam Kristus ada jaminan kehidupan. Di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada kehidupan. Kalau kita percaya, maka kita akan memperoleh. Maka dari itu, mari kita kejar keselamatan yang akan datang, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita kejar supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita berlomba di dalam hidup kita ini. Kita berlomba melawan kedagingan kita, melawan dosa, supaya kita tidak jatuh, supaya kita mempertahankan iman kita sampai garis akhir. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus, bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu sederhana. Hanya kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita. Kita percaya dengan sepenuh hati kita Yesus adalah Tuhan. Kita mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan membiarkan Dia berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan
segala dosa-dosa kita. Yang kedua adalah ada orang-orang yang nanti mati akan mendapatkan kehidupan, akan mendapatkan hukuman yang kekal, yang akan dibawa masuk dalam jurang maut, di mana di alam maut nanti dia masuk di dalam kegelapan yang sangat gelap, dan juga terdapat ratap dan retak gigi dan kengerian yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita salah masuk, jangan kita salah memilih jalan, karena keselamatan hanya di dalam Kristus. Itu adalah kesamaan Allah yang kekal, itu adalah jaminan yang kekal, itu adalah kepastian yang datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh di dalam kehidupan kita bagaimana antara kehidupan kekal setelah kematian adalah ketika kita bisa merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 19 yang menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, di mana orang kaya itu mati dan Lazarus juga mati, tetapi Lazarus dia mati dan masuk ke Firdaus, yaitu surga. Tetapi orang kaya itu mati dan dia masuk ke alam maut. Dia mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Dia mengalami kekeringan, haus, rasa haus, jiwanya haus. Dia tidak mendapatkan apapun. Dia mengalami penderitaan yang sangat menderita. Dan Lazarus ini setelah mati dia duduk di pangkuan Abraham. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana kehidupan yang kekal dan juga alam maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita salah pilih jalan, kalau kita salah ambil keputusan, maka itu bisa fatal bagi kehidupan kita yang akan datang. Maka dari itu, saudara-saudara, melalui firman ini saya mengajak saudara-saudara untuk membuka hati kita, untuk kita percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, dan di dalam Yesus ada jaminan kekal, ada kehidupan yang akan datang. Kita tidak akan mengalami kematian, kita tidak akan mengalami kematian yang abadi, tetapi kita akan mengalami kehidupan yang abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk tidak menggunakan waktu yang ada ini dengan sia-sia. Gunakan waktu yang ada ini untuk mencari kebenaran. Gunakan waktu yang ada ini untuk mencari jalan terang. Gunakan waktu yang ada ini untuk mencari jalan yang lurus. Kristus itu adalah jalan yang lurus. Yesus itu adalah jalan terang. Karena Yesus itu adalah terang. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki terang. Barang siapa memiliki Yesus, dia tidak tinggal di dalam kegelapan, tapi terang itu ada di dalam hatinya. Dan terang itu yang akan menuntun dia sampai memperoleh kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar berita tentang keselamatan, mari kita buka hati kita. Kalau kita mendengar tentang kabar baik, Injil itu adalah kabar baik. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya dan membiarkan Tuhan masuk di dalam hati kita. Undang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup dan percaya kepada Dia. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Dia menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup. Dan biar kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa melalui firman ini kita semua dikuatkan. Apapun keadaan kita saat ini, apapun situasi kita saat ini, satu hal, bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan di dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan kuasanya di dalam hidup kita. Percaya kepada Dia. Tuhan dapat mengubahkan hidupmu. Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatu di dalam hidupmu. Karena Tuhan menyediakan hari depan penuh pengharapan. Dalam nama Yesus, saya berdoa supaya kita semua yang mendengarkan firman ini berkati Tuhan, dan kasih Kristus tinggal di dalam hidup saudara, kasih Yesus menyentuh hidup saudara, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar saat ini.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, apa yang telah kami dengar saat ini firman-Mu, biar itu menguatkan hati kami. Dan kami percaya di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Yesus ada keselamatan dan ada kehidupan yang kekal. Kami berdoa, berkati Tuhan setiap pendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Biar kasih Tuhan menjamah mereka dan melawat mereka. Saat ini kami mengundang Engkau Yesus, masuklah menjadi Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya kepadamu dan kami percaya kepadamu Yesus. Engkau sumber kehidupan kami. Di dalam nama Yesus berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa.